Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimani ala rasulillahi wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu min sholatil fardhi sab'ina isrina darajah. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Rumah Odeng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Ini merupakan satu kenikmatan, satu kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum. Yang pertama adalah kita tingkatkan amal ibadah kita, lebih-lebih sholat kita, karena orang berpuasa tapi tidak sholat itu juga tidak benar, karena menurut rentetan atau perintah Allah atau urutan-urutan dalam rukun Islam, sholat di atasnya puasa, maka sholat merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga sholat kita dengan baik, lebih-lebih kita laksanakan dengan sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fardhi sab'ina isrina darajah. Sholat berjamaah lebih baik, lebih afdol, lebih utama daripada sholat sendirian. Maka sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang pintar, sayugjanya ketika Allah memberikan waktu kita, Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa sholat berjamaah, kenapa harus sholat sendiri? Maka dari itu mari Ramadan ini kita jadikan momentum untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, momentum untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, momentum untuk memperbaiki sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menunda-nunda sholat, ketika sholat kita tidak baik, maka Allah juga tidak akan memperbaiki hidup kita. Maka lakukan, kerjakan, dirikan sholat dengan berjamaah. Maka sholat berjamaah ibarat orang yang berdagang. Berdagang di pasar mendapatkan keuntungan 27.000, tetapi kalau berdagang di rumah hanya mendapatkan keuntungan Rp1.000. Sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang cerdas, maka sayugjanya kita melaksanakan sholat di masjid dengan berjamaah yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan atau diberikan 27 keuntungan atau 27 derajat. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shalla shalawatal khamsi ma'al jamaah falahu khamsata asya. Barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka Allah berikan 5 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama adalah la nusib ya la yusibhu faqran fid dunya. Allah akan cukupkan, Allah tidak akan fakirkan selama hidup di dunia. Ketika orang sudah menjaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah, tetapi dia masih fakir, masih miskin, masih hidupnya susah, maka sholatnya harus diteliti. Sholat jamaahnya barangkali belum sempurna. Maka dari itu langkah pertama adalah ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai masalah, diuji oleh Allah dengan berbagai instrumen permasalahan dunia, maka kita perbaiki sholat kita dengan berjamaah, kita laksanakan. Kemudian kemuliaan yang kedua adalah yarfa'ullah ta'ala adzabal qabri. Allah akan menghapuskan siksa di dalam kubur. Kubur merupakan miniatur alam akhirat. Barang siapa yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam akhirat. Barang siapa yang mendapatkan kenikmatan di alam akhirat, dia merupakan orang-orang yang sa'adah, orang-orang yang bahagia di akhirat, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita menginginkan
alam kubur kita mendapatkan nikmat, dihapuskan siksa alam kubur, maka jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Kemudian yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminih, Allah akan memberikan catatan amal kita melalui tangan kanan. Barang siapa yang diberikan catatan amal melalui tangan kanan, maka amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Catatan amal diterima dengan tangan kanan, itu merupakan satu alamat, satu tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Yamuru ala siratikal barqil khatib, ketika proses menuju surga ada ya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, bagi orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka Allah berikan kenikmatan, kemuliaan melewati jembatan Shiratal Mustaqim cepat sekali seperti kilat yang menyambar. Kemudian kemuliaan yang kelima yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka yudkhilullahu ta'ala bila adzabin wala hisabin, Allah masukkan ke dalam surga tanpa disiksa dan tanpa dihisab biidnillah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau kita ingin bebas dari siksa neraka, diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, tanpa mampir di neraka untuk menuju surga, maka jaga sholat 5 waktu kita dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam ketaatannya, lebih-lebih taat dalam menjaga sholat 5 waktu. Syukur-syukur kita bisa jalankan dengan sholat berjamaah. Ketika kita di kantor tidak ada kesempatan untuk sholat di masjid, maka kita kerjakan dengan rekan sejawat kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bahagia, sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah, dimudahkan dalam menjalankan perintah-perintah Allah untuk menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, sehingga kita termasuk golongan yang memasuki surganya Allah dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.